kalau memang dulu sudah pernah dipasang. Warga Dusun 3 Selaro, Desa Simpang Bayar, Kecamatan Bayung Lincir, Musi, Banyuasin belum merasakan penerangan listrik. Sejak tahun 2016, warga hanya menerima janji rekomendasi saja dari pemerintah setempat. Dengan kondisi tiang terpancang dan kabel sudah terpasang, namun hingga kini belum dialiri listrik. Ironisnya lagi, desa ini tidak jauh dari jalan lintas timur Sumatera, hanya berkisar 2 km. Sementara itu di lokasi terlihat sejumlah tiang listrik yang terpancang tanpa kabel yang diduga hilang. Untuk penerangan setiap hari, warga menggunakan mesin genset dan lampu teplok pada malam hari. Warga meminta Bupati Banyuasin, Toha, agar dapat menyelesaikan pembangunan jalur jaringan listrik menuju desa mereka. Anak-anak 3 Selaro Simpang Bayat memohon dengan sangat kepada Bapak Bupati terpilih, Bapak Toha, agar kami bisa dibantu dalam permasalahan lampu listrik di sini. Karena dari tahun 2016 hingga sekarang kabelnya sampai hilang sebagian, lampu pun belum bisa hidup. Sedangkan kami sangat membutuhkannya. Beberapa warga sekitar ini nih lampu ini sudah masuk mulai tahun 2016 sampai hingga sekarang belum juga hidup lampunya. Talanso sebagian sudah dipasang pemirsa. Jadi harapan masyarakat itu untuk masalah lampu ini segera untuk kemarin pemborongnya bertanggung jawab. Dengan hadirnya listrik diharapkan usaha kecil warga dapat menggunakan peralatan elektronik sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, Ainus melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat kendaraan pelaku Sigra Putih berusaha kabur dari kepungan petugas. Kendaraan pelaku terlihat membabi buta sehingga polisi melepaskan tembakan. Tembakan polisi melumpuhkan pelaku sehingga kendaraan berhenti. Penggerebekan terjadi di Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Senin malam, komplotan ingin melakukan pembegalan di beberapa TKP di kota Palembang dengan ciri khas kendaraan Sigra Putihnya. Total ada 4 pelaku, 2 pelaku terkena tembakan, 1 diantaranya tewas, sedangkan 2 pelaku lagi berhasil diamankan. Jasad Erwin, sopir mobil pelaku yang tewas, ditembak dibawa ke ruang forensik Bayangkara, Palembang. Keluarga pelaku histeris mendatangi kamar jenazah. Hasil pemeriksaan visum forensik, pelaku tewas terkena tembakan di bagian samping kepala. Akibat luka tembaknya, dari sebelah kiri, telinga sebelah kiri yang menembus samping kepala sebelah kanan. Berapa lubang? 1 lubang, 1 tembakan, menembus ya. 1 tembakan. Kerusakannya parah di kepala. Ya, kerusakannya karena sudah menembus tembakan tadi. Dari sebelah kiri sini ya, menembus. Langsung meninggal. Ya, langsung meninggal. Kami mewakili keluarga dengan kerendahan hati kami mohon maaf terkait memang ada dari pihak kepolisian baik korban atas kejadian ini yang keluarga tidak tahu kejadian sebenarnya, cuma baru tahu di pagi hari tadi jam kurang lebih jam 4.30, sehingga kami ucapkan sekali lagi mohon maaf dengan kerendahan hati, mohon maaf sebesar-besarnya atas tindakan daripada pelaku ini, karena pihak keluarga tidak tahu sama sekali atas permasalahan ini. Usai visum, jasad pelaku diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Dengan tangan diborgol, memakai masker warna hitam, berkacamata, dan rompi tahanan berwarna oranye, Ridwan Mukti, ex-gubernur Bengkulu, digiring petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Selasa sore bersama 4 orang tersangka lainnya. Ridwan Mukti ditetapkan tersangka korupsi oleh penyidik dalam kasus korupsi saat dirinya menjabat Bupati Musirawas 2 periode. Keempat tersangka lainnya terdiri dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan BPMPTP Musirawas 2008-2013, berinisial SAI, Sekretaris BPMPTP Musirawas 2008-2011, berinisial AM, dan ES selaku Direktur PT tahun 2010 dan
BA Kades Mulyo Harjo tahun 2010-2016. Para tersangka bersama-sama melakukan penguasaan dan penggunaan lahan negara tanpa izin hak, melawan hukum untuk lahan perkebunan sawit, merusak hutan produksi dan lahan transmigrasi. Adapun modus operandi dari para tersangka yaitu bahwa para tersangka bersama-sama dalam penerbitan izin serta penguasaan dan penggunaan lahan negara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum seluas lebih kurang 5.974,90 hektar yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit PT Dan dari luas lebih kurang 10.200 hektar di Kecamatan BTS Ujung, Kecamatan Musirawas, kami ulangi, Kabupaten Musirawas. Dari para tersangka, penyidik menyita uang sebesar 61,3 miliar rupiah. Para tersangka ditahan di Lapas Pajo, Kelas 1A Palembang. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Berkah cinta Ramadan MNC TV, ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru, game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Mang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Nonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang paling banyak. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi. Mang dia! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD Panggung Rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Betul itu. Gelapkan 7 unit mobil rental seorang vokalis band di Kota Bengkulu diringkus polisi. Modus pelaku merental atau meminjam mobil lalu digadaikan. Udah rambutnya mati bang. Uang hasil penggelapan tersebut digunakan pelaku untuk judi online. Tak hanya mobil rental, pelaku juga meminjam mobil kepada kenalannya dengan berbagai alasan lalu digadaikan. Pelaku diamankan di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penadah mobil-mobil yang digadaikan pelaku. Kebetulan tersangkanya ini Oka, 29 tahun, dan sudah kita amankan. Nah, untuk
korban berjumlah 7 orang. Nah, adapun modus dari pelaku yang pertama itu dia rental atau sewa kendaraan, setelah kendaraan diberikan, kendaraannya digadaikan. Nah, yang kedua dengan modus meminjam, ya, dengan alasan tertentu keluar kota atau keluarga sakit, sehingga korban mempercayai, kemudian mobil tersebut juga digadaikan. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini baru 7 korban yang melaporkan pelaku ke polisi, namun tidak menutup kemungkinan adanya korban lainnya. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan melaporkan. Seorang pria paruh baya mengintimidasi 2 orang perempuan dalam mobil di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan, pelaku sempat merusak pintu mobil korban sambil mengeluarkan senjata api. Akibat kejadian ini, korban panik dan ketakutan. Kurang dari 24 jam, polisi menggelandang HS ke Polres Cimahi. Penangkapan pelaku ini setelah korban melapor karena adanya ancaman dan pengerusakan kendaraan. Sementara untuk senjata api pelaku legal karena ia memiliki surat izin. Setelah kita lakukan pengecekan, memang pelaku ini membawa senjata ya, dan senjatanya itu sudah ada izin, ya, karena pelaku sendiri memegang izin dari senjata. Tapi tetap saja kita lakukan pemeriksaan dan untuk senjata sudah kita amankan beserta dengan kartu izin kepemilikan senjata api. Saat ini penyidik masih mendalami motif pelaku melakukan teror terhadap korban hingga videonya viral. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi asusila yang dilakukan MS terhadap anak perempuan berusia 10 tahun di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi pelaku ini pun viral. Atas perbuatannya, korban anak mengaku menderita trauma mendalam. Tak butuh waktu lama, pelaku diamankan polisi dan digelandang ke Polsek Pesanggerahan untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya, pelaku nampak kebingungan saat dihadirkan ke hadapan media. Sebelumnya, pelaku yang merupakan seorang petinju sempat kabur ke wilayah Cigombong, Bogor, Jawa Barat usai mengetahui aksinya viral. Guna mengelabui polisi, motor yang digunakan pelaku juga diubah warnanya dari abu-abu menjadi hitam. Hasil pemeriksaan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak asusila karena didorong rasa sakit dari penyakit kelamin yang dideritanya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal kekerasan seksual dan perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berkah cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Tenang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang paling dapat. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Maling! Awas, Pak!
Kabur! Kalian lagi! Bang dia! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD Panggung Rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Kepala Polres Ngada Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Fajar Widyadharma Lukman ditangkap tim Mabes Polri. AKBP Fajar ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur. Pelaku diamankan di salah satu hotel di Kota Kupang oleh Mabes Polri didampingi Paminal Polda NTT. Kepala Polda Nusa Tenggara Timur, Inspektur Jenderal Daniel Tahimonang Silitonga mengungkapkan saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Dibawa ke Mabes Polri sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Bapak tidak dapat informasi sedikit? Belum, saya belum diinformasikan. Nanti mungkin Mabes Polri tepat pada waktunya akan menyampaikan informasinya kepada. Saat ini Kapolda bersama jajarannya tengah menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari Propam Mabes Polri. Dari Ngada, Joni Nura melaporkan. Warga beramai-ramai menangkap seorang pria pencuri motor di Dusun Gaplek, Desa Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Puluhan warga yang kerap langsung mengeroyok pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku dan meredam amarah warga. Pelaku BS kemudian dibawa ke Polsek Pasirian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa berawal saat pelaku nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di garasi rumah salah seorang warga. Pelaku beraksi saat warga tengah melaksanakan sholat tarawih. Meski sempat kabur, namun pelaku bisa dikejar dan ditangkap warga. Tapi nggak tahu malingnya itu masuk ke rumah itu nggak tahu. Tahu-taunya sudah starter langsung ke barat gitu. Tapi dengar waktu starter gitu? Dengar. Setelah itu emasnya Mbak yang ngejar ya? Ya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menggeledah rumah pelaku karena dicurigai pelaku merupakan komplotan maling motor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.